Bisa lebih didetailkan lagi Kak, kira-kira apa kritik gereja terhadap komunisme dan apa sudut pandang gereja sendiri tentang kapitalisme? Teman-teman merasa gelisah nggak dengan kondisi negara ini? Hai guys, selamat datang di Benang Merah TV. Malam ini kita akan merajut sampai tuntas bersama Kakak Ricky. Halo, Kakak Ricky dari UCAT Center ya. UCAT Indonesia. UCAT Center, UCAT Indonesia. UCAT Indonesia. UCAT Indonesia. Yang saya tahu Kak Ricky ini seorang mahasiswa aktif di Fakultas Filsafat dan Teologi Widya Mandala ya. Ya. Dan dia juga seorang pekerja aktif di UCAT Center Indonesia. Kak, bisa jelaskan sedikit UCAT Center itu apa sih? Yang jelas bukan you, kamu, terus cat, kucing gitu ya, bukan. Saya Bukan. kira iya ya. UCAT maksudnya you, kayak misalnya kita nonton YouTube gitu ya, berarti kita di situ kita nonton video yang kamu banget, yang aku banget kayak gitu. Nah ini juga konsepnya sama penamaannya, jadi UCAT, You Catechism, Youth Catholic kayak gitu. Jadi yang katekese orang muda banget, katekese yang aku banget, yang kamu banget gitu ya. Jadi kalau kita bayangkan mungkin katekese itu kayak pelajaran agama di kelas yang ngantuk, bosen nih. Nah ini UCAT ini berusaha membawakan katekese itu dengan cara yang fun, yang orang muda banget kayak gitu. Apakah UCAT ini berada di bawah keuskupan atau dia bagian dari lembaga katekis internasional? Dia sebenarnya gerakan independen ya, gerakan ya istilah kalau mau Beni atasan kami misalkan swastanya gereja kayak gitu. Tapi kami ada gerakan pusatnya yaitu UCAT Foundation yang itu di Jerman kayak gitu. Dan kami dinaungi oleh kongregasi imam di Vatikan sana. Wah, orang dalamnya Vatikan ini. ya, tapi lingkar kesekian ratus kayak gitu. Kalau saya mah saya mah. Tapi ngomong-ngomong Vatikan ini serem juga ya. Gini-gini proposal kami sampai ke Jerman, boy. Gila. Baik, Kak Riki, malam ini kita akan bicara soal satu produk buku UCAT yang sangat menarik ya, yaitu Ducat, yang berisi tentang ini penting, ajaran sosial gereja. Ya. Oke, Kak. Apa itu ajaran sosial gereja dan bagaimana sejarahnya? Nah, jadi kalau kita membayangkan tentang KKN gereja Katolik kayak gitu ya, itu mungkin kita akan sampai pada itu mah cuma di dalam gereja doang kayak gitu, kita keluar ya udah lupa kayak gitu ya. Tapi enggak, kalau kita refleksikan tentang ajaran Tuhan Yesus kan sebenarnya relate dengan kehidupan kita sehari-hari kan. Bahkan kalau kita refleksikan ya Tuhan Yesus kebanyakan ngajar di mana? Ya kan justru di jalan-jalan, di pasar, dan pelayanannya ya kepada orang-orang miskin, kepada orang sakit yang dijumpai di jalan, di pasar kayak gitu. Maka ajaran sosial gereja juga berusaha untuk mengimplementasikan atau mempraktekkan ajaran iman gereja itu dalam konteks kehidupan sosial. Nah, awalnya itu saja ini ada sejarah awalnya gitu ya, yang di situ diawali ketika kalau kita tahu revolusi industri kayak gitu. Nah di situ kan ada pertentangan yang luar biasa antara pada waktu itu kapitalisme, terus juga komunisme. Revolusi industri juga akhirnya membentuk kelas pekerja seperti itu, ya kan? Nah di situ ada namanya ensiklik Rerum Novarum tahun 1891, di sini bukunya ya, oleh Leo ke-13, yang dia intinya berusaha menengahi atau menjadi jalan keluar bagaimana gereja menyikapi tentang adanya kelas-kelas pekerja ini. Berarti bisa dikatakan bahwa ajaran sosial gereja itu lahir sebagai respon terhadap adanya berbagai ideologi atau situasi sosial masyarakat Eropa waktu itu. Iya, betul. Tapi mungkin juga kita perlu hati-hati juga karena ada beberapa teman-teman juga yang bertanya gitu ya di kalangan aktivis itu. Loh, ini kan gereja menentang komunis, apakah berarti kapitalis? Gereja juga menentang kapitalis. Tapi apakah dengan menentang kapitalis berarti gereja komunis? Enggak. Jadi gereja di sini kita tahu posisinya adalah dia membela kemanusiaan. Jadi di mana di situ martabat manusia dipertaruhkan, di situ gereja bersuara. Jadi bukan berarti kemudian menentang pekerja berarti gereja pro komunis, no. Tapi di situ gereja melihat ada kemanusiaan dipertaruhkan, maka di situ gereja memandang dia perlu bersuara untuk membela kemanusiaan ini. Oke. Bisa lebih didetailkan lagi Kak, kira-kira apa kritik gereja terhadap komunisme dan apa sudut pandang gereja sendiri tentang kapitalisme? Nah, kalau di komunisme sendiri yang jelas dilihat adalah
ada kesadaran gereja bahwa martabat manusia itu berasal dari Allah sendiri, dan martabat manusia ini ya secara universal satu, tapi juga secara personal. Dalam artian adalah Bang Stanley tidak bisa digantikan oleh orang lain. Jadi Bang Stanley ini bukan cuma angka di KTP, total jumlah KTP di Indonesia, tetapi Bang Stanley ada pribadi yang tidak bisa digantikan oleh orang lain. Nah, itu yang dikritik dari komunisme, karena komunisme akhirnya semua disamaratakan, jadi akhirnya ada kecenderungan melihat ya manusia ini hanya sekedar angka kayak gitu. Ada kecenderungan seperti itu. Jadi bisa disamaratakan, bisa diprogramkan. Lalu kalau tidak bisa diprogramkan, dibinasakan, kan begitu? Ada kan? Ya, kita tahu jangan. Oke. Itu terkait komunisme. Berarti gereja menganggap cara-cara politik yang dipakai oleh komunisme ini benar-benar pijakannya bukan kemanusiaan, tetapi sebenarnya sebuah tujuan utopia yang justru mengorbankan kemanusiaan itu sendiri. Persisnya kan begitu ya. Nah, bagaimana dengan kapitalisme? Nah, kapitalisme justru menggeser kemanusiaan menjadi angka modal. Itu paling gampang. Oke, bagaimana itu? Coba jelaskan. Jadi gini, jadi akhirnya ketika kita masuk ke dunia kerja di situ kapitalisme, maka aku melihat Bang Stanley sebagai Bang Stanley ini menghasilkan apa bagi perusahaanku? Bisa menghasilkan berapa duit? Oke, berarti saya bisa katakan saya adalah bahan eksploitasi Mas Riki dong? Ya. Oke. Kan kapitalisme kan berasal dari kapital gitu kan, soal modal gitu kan. Bahwa sekarang Bang Stanley menjadi modalku untuk menghasilkan duit. Jadi saya ini alat ya, barang gitu yang dipakai untuk berarti terus. Gimana, ini menarik ini. Apa itu sini? Loh, apa? Ketika manusia kemudian dianggap hanya sebagai sarana modal yang bisa dihitung dan dikalkulasi secara ekonomi, lalu apa kalau kita bicara dengan martabat kemanusiaannya? Apa yang hilang kemudian? Apa yang terjadi? Ya just kemudian akhirnya karena manusia dianggap sebagai modal, sebagai angka dan segala macam, maka akhirnya hampir mirip sebenarnya akibat seperti komunisme, bahwa manusia bisa digantikan. Kalau kamu sudah tidak menghasilkan duit, kamu bisa aku gantikan. Kenapa? Kamu jangan menguntungkan bagi aku. Seperti itu. Iya, itu kejamnya kapitalisme memang di situ. Kalau kamu nggak bisa mengikuti apa yang aku pikirkan, ya udah, kamu nggak bisa menghasilkan gitu duit, ya. Nggak menguntungkan bagiku. Oke, Kak Riki, ini menarik. Lalu dari sekian sudut pandang gereja tentang kapitalisme dan kritik gereja terhadap sistem komunisme, lantas apa dong yang ditawarkan gereja sendiri dalam ajaran sosial gereja? Paling gampang dari ajaran gereja adalah gereja mengembalikan harkat atau martabatnya manusia, soal nilai martabat manusia, bahwa manusia tidak tergantikan ya. Dan kemudian secara prakteknya gereja menetapkan ini ada 4 pilar atau prinsip mendasar dari ASG, yaitu pertama soal martabat manusia tadi, martabat manusia. Jadi kalau entah kamu ada sistem politik atau ekonomi atau apapun yang merendahkan martabat manusia atau mengancam martabat manusia, berarti itu tidak bisa dijalankan. Kenapa? Karena manusia ini luhur kayak gitu. Dan martabat ini haknya itu diberikan oleh hara langsung kayak gitu. Jadi bukan soal kamu ngasilin duit berapa, bukan soal kamu ketenaranmu kayak gimana, kamu kayak miskin atau kamu sehat, kuat atau sakit-sakitan, bukan soal itu. Tapi martabat ini berasal dari Allah sendiri, dilindungi oleh Allah kayak gitu. Maka sudah menjadi posisinya gereja, sikap gereja untuk selalu melindungi martabat manusia apapun yang terjadi. Seperti itu. Lalu kemudian ini dua ini aku ibaratkan sebagai caranya gitu ya. Solidaritas dan subsidiaritas. Solidaritas dan subsidiaritas. Itu bagaimana, Karin? Tentu saja solidaritas ya sama seperti yang sering kita ngomong solidaritas kayak gitu. Jadi karena kita adalah sama-sama manusia gitu ya, sama-sama manusia dan kita berasal dari Allah Bapa yang sama, maka logikanya adalah kita semua anak-anak dari Allah Bapa yang sama. Kita adalah saudara. Karena kita adalah satu saudara dalam kemanusiaan, maka mestinya sebagai satu keluarga gitu ya, kalau ada adikku, mamaku yang sakit, kakakku yang sakit, mestinya aku juga ikut peduli. Karena apa? Satu keluarga. Nah ini, maka dengan solidaritas ini, maka jika ada orang yang kemudian menderita atau apa,
karena mereka adalah satu saudara dalam kemanusiaan, dalam satu Allah Bapa yang sama kayak gitu, maka ya mestinya aku juga ikut peduli. Maka itulah solidaritas seperti itu. Cuma kemudian bagaimana menerapkannya itu perlu menerapkan subsidiaritas di sini. Subsidiaritas itu ya mungkin kalau kita dengar kata subsidi. Okay. Tapi masalahnya biasanya negara-negara masuk Indonesia menerapkan subsidi dengan cara yang salah. Kayak gitu. Gimana itu? Mungkin Bang Sri pernah dengar gitu ya, yang kata bijak atau kata pepatah gitu ya. Kalau kamu memberikan ikan kepada orang lapar, dia akan minta terus. Tapi kalau kamu berikan alat pancing, maka udah satu itu udah cukup untuk memberi makan dia seterusnya. Itu konsep pemberdayaan. Nah, maka subsidiaritas adalah pemberdayaan. Bagaimana aku mengentaskan dia dari kemiskinan, tapi yang terus langgeng. Kenapa? Karena dia dapat kerja. Misalnya gini, kenapa dia miskin? Oh, dia nggak dapat pekerjaan. Kalau misalnya aku kasih dia duit terus, tapi dia nggak aku kasih sumber masalah ini tidak aku atasi, yaitu dia nggak punya pekerjaan, nah kan dia akan minta duit terus. Kenapa? Sumber masalahnya tidak aku jawab. Jadi dia jadi pengemis. Jadi pengemis terus. Maka muncul mental pengemis. Padahal subsidiaritas adalah pemberdayaan tadi. Bagaimana aku mengentaskan kemiskinan dia dengan membangun dirinya sendiri, kayak gitu, membangun kemampuan dia, sehingga dia menjadi pribadi yang mandiri. Oke, padahal kalau kita bekerja itu sebenarnya punya nilai tertentu juga kan? Nah, betul. Makanya misalnya kalau kemiskinan itu karena dia tidak punya pekerjaan, ya udah, makanya subsidiaritas yang paling gampang adalah ya udah kita berikan dia pelatihan, kita berikan dia pekerjaan. Seperti itu. Karena memang benar, ketika kita memberdayakan atau memberikan seorang pekerjaan, maka sebenarnya kita meluhurkan martabatnya dia sebagai orang yang pribadi yang mandiri. Dan terus kalau kita ingat perintahnya Tuhan sendiri kan, kuasailah bumi dan segala isinya. Dalam artinya adalah usahakanlah tanah ini, bekerjalah, seperti itu. Maka sebenarnya dengan memberikan pekerjaan, kita sebenarnya juga mengangkat martabatnya dia, sebenarnya meluhurkan martabatnya dia. Jadi dengan memberikan orang pekerjaan atau dengan bekerja, sebenarnya kita sebagai manusia juga mengangkat harkat dan martabat luhur kita ya. Betul. Oke, kita sekarang punya 3 nih, Karik. Ada martabat manusia, ada solidaritas sebagai keluarga Allah. Lalu yang ketiga ada subsidiaritas, cara untuk saling memberdayakan, membuat orang menemukan martabatnya. Lalu apa yang ketiga, keempat? Yang keempat itu kebaikan bersama, bonum commune. Bonum commune. Nah, apa ini? Seringkali kalau kita jebakannya kebaikan bersama adalah kita seringkali langsung lihat aja tingkat perkembangan ekonominya kayak gitu. Lihat aja tingkat GDP, pendapatan gross domestic product, pendapatan per kapitanya. Itu jebakan. Kenapa? Pertumbuhan ekonominya terjadi di mana? Per kapitanya siapa? Apakah itu sudah merata atau itu hanya dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu? Oke. Nah, makanya kebaikan bersama ini memang kemudian menjadi tujuan kita. Dan kemudian cara kita untuk mengecek dalam artian gini, tujuan bersama dalam artian semuanya harus hidup sejahtera kayak gitu. Baik itu sebagai masyarakat secara keseluruhan maupun sebagai pribadi satu persatu. Dalam artian apa? Oke, perkembangan ekonomi kita tertinggi se-Asia. Masih ada orang miskinnya belum? Masih banyak. Masih banyak. Berarti belum mencapai kebaikan bersama. Karena kebaikan bersama itu tadi menjamin bahwa ingin menjaga kita agar kebaikan bersama dalam arti kesejahteraan bersama ini juga sebagai masyarakat tercapai, tapi juga kesejahteraan sebagai pribadi satu persatu ini juga terjamin. Jadi kesejahteraan untuk semua dan bagi semua. Oke. Yang kelima apa? 4. Yang keempat. Oh, ini kan yang keempat. Bonum commune keempat. Ya, bonum commune keempat. Berikutnya sudah 4. Memang 4. Pilar dasar ini kemudian menjadi kerangka kita atau paradigma kita kemudian dalam membaca ajaran gereja sebenarnya. Karena ini 4 prinsip ya universal. Mungkin pun kalau misalnya kita tambahkan itu ya, salah satu prinsip tambahan lainnya ada partisipasi. Bahwa dalam kita menjalankan keempatnya semuanya harus melibatkan semua segi masyarakat. Karena dengan kita melibatkan sebenarnya kita juga melakukan solidaritas, kita juga melakukan subsidiaritas. Karena kita menggerakkan bersama-sama sebenarnya juga kita memastikan kebaikan bersama ini tercapai juga.
Dan karena kita memberdayakan semuanya, mengajak semuanya terlibat, kita sebenarnya juga menjaga atau mengangkat martabat semua orang juga. Oke, ini menarik ya Kari, karena gereja berusaha memberikan tawaran alternatif sebenarnya kepada kita, bagaimana sebenarnya kita mengatur tata kehidupan bersama ini dengan prinsip-prinsip yang baik, yang meluhurkan harkat dan martabat manusia. Sebelum kita masuk lebih jauh, pertanyaan saya, sebenarnya ajaran sosial gereja itu untuk siapa? Yang jelas karena ini gereja gitu ya, jadi pelaku utama yang harus menjalankan tentu saja kita kayak gitu. Tetapi kepada siapa ini dampaknya harus dirasakan, tentu saja untuk semua orang kayak gitu. Karena tentu saja Yesus juga mewartakan Injil ini kan juga untuk segala bangsa gitu kan. Maka ASG juga harus dirasakan juga untuk semua orang tanpa terkecuali. Maka disitulah sebenarnya maksudnya kita menjadi garam dan terang dunia, bukan garam dan terang gereja. Kan dunia kan, berarti gereja harusnya menjadi garam dan terang untuk semuanya, seperti itu. Oke, Kari, bagaimana pandangan gereja atau ajaran sosial gereja tentang politik dan partisipasi orang muda atau umat dalam politik? Kita satu-satu dulu ya, berarti tentang politiknya dulu kayak gitu. Kalau sebenarnya pemikiran soal politik itu sudah ada misalnya sejak Agustinus dan kemudian dipertajam lagi sejak Thomas Aquinas kayak gitu. Thomas Aquinas itu simpel sebenarnya. Kita bayangkan sebuah keluarga kayak gitu ya. Keluarga kan pasti ada pembagian tugasnya gitu kan. Bapak kerjanya apa, ibu tugasnya apa, anak-anaknya kemudian seperti apa kayak gitu. Ada pembagian tugas dan kemudian ada yang kemudian memegang keputusan final kayak gitu. Ya, misalnya tentu saja ada diskusi dalam keluarga tentu akan, tapi kan kemudian harus ada memutuskan, yang biasanya itu bapak kayak gitu. Maka kemudian ketika ini diperluas dalam lingkup masyarakat, maka kemudian harus ada struktur yang juga membagi tugas seperti ini. Seperti itu. Nah, struktur untuk membagi tugas ini kemudian bagaimana menjalankannya, yaitulah dengan cara kita politik sebenarnya. Jadi politik sebenarnya adalah bagaimana kita bersama-sama dalam masyarakat yang lebih luas. Ayo kita bagi tugas bersama untuk kemudian kita bisa bersama-sama melangkah menuju kebaikan bersama itu tadi. Seperti itu. Jadi justru malah Thomas Aquinas mengatakan atau bahkan mungkin sebelumnya gitu, bahkan Aristoteles ngomong bahwa manusia bisa menjadi baik, tapi kepenuhan manusia, baiknya manusia justru akan semakin tercapai dengan kita berpolitik sebenarnya. Artinya kita menemukan martabat luhur atau panggilan kita sebagai manusia justru dengan jalan politik itu ya? Iya, karena kalau kita refleksikan manusia kan bukan untuk dirinya sendiri, tapi manusia adalah sosial kayak gitu. Untuk orang lain, Nah, menarik ini. Lalu bagaimana kita secara sosial ini bersama-sama bekerja sama kan melalui politik. Jadi kalau kita bekerja untuk ingin memajukan sosial kita, maka ya caranya adalah politik itu. Kalau kita memang pengen benar-benar memajukan masyarakat ini sebagai keseluruhan kayak gitu. Bicara soal ajaran sosial gereja ini kan sangat menarik sebenarnya kan? Tapi kalau saya melihat buku yang namanya Kompendium Ajaran Sosial Gereja itu sangat luar biasa, membuat saya berkeringat dingin ya. Ya, karena memang kira-kira teman-teman ini punya kiat-kiat apa sih sehingga ajaran yang begitu menarik dari para paus ini, yang begitu aplikatif sebenarnya, itu bisa menarik minat siapapun lah yang dituju oleh ajaran ini. Iya, paling enak kan sebenarnya kita memahami gimana sih struktur buku ini kayak gitu kan. Jadi kayak gimana istilahnya daftar isinya lah, kita tahu dulu, kita tahu daftarnya kan enak kan, kayak oh ini isinya kayak gini, berarti cara bacanya kurang lebih kayak gini, apakah harus urut atau kayak gimana kayak gitu. Nah, cara paling kalau aku sendiri menemukan kemudian agar kita tidak lepas gitu ya dalam membaca atau memahami ajaran sosial gereja, maka pertama-tama setidaknya kita paham 4 pilar itu tadi. 4 pilar ASG tadi, yang martabat pribadi manusia, sebagai pribadi, solidaritas, subsidiaritas, kebaikan bersama. Itu harus dipegang dulu. Ya. Kenapa? Karena ini yang sebenarnya menjadi prinsip universal untuk setiap bab-bab di Kompendium ASG itu tadi, yang ada juga di sini sebenarnya. Iya ya. Kayak gitu. Mau bagaimanapun gini, Karik. Sebelum sampai ke sana, kita berpikir tadi kita ngobrol soal bonum comune. Nah, untuk mewujudkannya itu gimana caranya? Nah, itu yang kalau kita ngomong soal politik itu memang berat ya, apalagi politik negara kayak gitu. Karena kita tahu banyak ada
banyak kepentingan yang bermain di sana. Betul. Kayak gitu. Dan yang saya disayangkan sebenarnya adalah ya kepentingan pribadi seperti itu. Tapi memang kemudian kita bisa membagi itu kegelisahan ini gitu ya, karena kalau kita ngomong gelisahan ini sebagai keseluruhan itu kita mungkin akan insomnia berkepanjangan karena susah memang kita ngomong politik negara itu susah dan gimana memperbaiki itu susah kayak gitu ya. Ya udah kita pecah dulu lah kayak gitu. Kita bisa mulai jangan yang negara dulu, tapi kita mulai dari lingkungan terdekat kita kayak gitu ya. Mungkin lingkungan pertemanan di kampus kita kayak gitu, atau mungkin di kelas kita. Lalu baru kemudian kita ngomong ya agak lebih besar kayak gitu. Terus kemudian ke negara. Nah, yang pertama kali biasanya aku selalu sarankan kepada teman-teman adalah, dan pertama aku sing tanyakan, teman-teman merasa gelisah nggak dengan kondisi negara ini? Ya kalau saya ya gelisah. Sangat ya. Oh iya. Bukan geli-geli basah kan? Bukan lah. Gelisah. Bukan. Aku akan selalu bilang gini, berarti bagus. Kenapa? Karena kalau dengan tandanya kamu gelisah, berarti kamu peduli sebenarnya. Dan itu sudah modal bagus sebenarnya bagi kita untuk ayo kita dalami lagi ada masalah apa dan ayo kita cari solusi. Kenapa? Karena gelisah itu tandanya peduli. Gelisah merasakan kemiskinan. Iya. Berarti kamu peduli sama orang miskin. Iya betul, dan diri saya sendiri yang Ya, itu memang realitas sih. Itu realitas sih. Oke. Memahami saya. Jadi dengan kayak gitu, kemudian ya udah kita mulai, itu memang kita menyalati kesadaran. Tapi kemudian ngelatih langkah kayak gitu. Kita mulai dari kecil-kecil dulu. Dalam artian kalau kita memang berusaha memperbaiki negara itu susah, tapi kita coba dari di sekitar kita dulu. Nah, kayak gitu. Bentar Karik. Tadi Karik bilang melatih kesadaran, melatih langkah. Ini menarik ini. Melatih kesadaran berarti kita melakukannya dengan membangun kegelisahan. Apakah bisa dikatakan begitu? Ya, bisa dikatakan begitu. Kalau biasanya aku membagi diagramnya itu head, heart, hand. Head, heart, hand. Oke. Nah, jadi terus saja kita head, kita mengetahui. Jadi ya tentu saja kita harus tahu pijaan kita apa, maksudnya dasar yang kita prinsip kita sendiri kita harus tahu dan kita harus kuat itu. Kenapa? Karena ini menjadi tolak ukur kita kemudian. Ada yang benar atau salah? Benar salahnya kan kalau kita punya acuan yang benar. Kayak gitu. Baru kita tahu oh ini salah. Kenapa? Beda dari acuannya. Acuan ini tadi ajaran sosial gereja ini. Maka kita harus tahu ini kayak gitu. Kalau kita tahu ajaran sosial gereja sebagai acuan, maka kita akan tahu ini keliru. Kayak gitu. Nah, yang tadi yang kesadaran ya termasuk tadi di tingkat heart. Kenapa? Ya, kamu merasakan apa dengan melihat kemiskinan ini kayak gitu? Dengan realitas atau drama-drama kemiskinan realita ini, kamu merasa apa? Kalau kamu merasa biasa-biasa aja, ya mungkin kamu nggak relate kayak gitu. Atau mungkin kamu nggak pernah merasakan di posisi kemiskinan. Atau mungkin ya mungkin passionmu bukan di kemiskinan, tapi mungkin soal penyakit. Atau mungkin soal peperangan. Atau mungkin hal lain. Atau mungkin media sosial misalnya kamu punya. Ya kalau di rumah terus ya Kak, kalau nggak menjumpai kenyataan gitu ya. Nah, tergantung definisi di rumahnya siapa. Karena bisa aja kita di rumah, tetapi sebenarnya kita kemana-mana. Dalam artian buka HP kan? Iya sih. Nah, apa yang kamu scroll di HP? Ya YouTube misalnya, gitu kan, ya TV berita gitu kan. Tapi kalau nonton Korea kan. Nah, makanya juga sebenarnya salah satu yang dikritik juga di ajaran sosial gereja, apalagi yang ya terbaru-baru ini gitu ya tentang media sosial begitu. Maka juga sebenarnya para paus juga mengkritik tentang media-media seperti apa sih yang kita konsumsi sebenarnya kayak gitu. Karena justru media sosial sebenarnya adalah sarana kita sebenarnya, karena ladang baru bagi kita untuk kemudian melihat realita bahwa ini ada suatu dunia tersendiri yang sekarang menjadi bagian dari dunia kita yang namanya dunia maya. Jadi itu sudah menjadi bagian dari realita kita. Nah, realita ini kembali lagi lihat acuannya ya, berjalan dengan benar nggak? Misalnya, oh ini ngejar like dan segala macam. Oke, mereka ngejar like itu dengan mereka ada ngorbanin sesuatu enggak? Atau mungkin mereka cuma tipu-tipu aja kayak gitu. Kan ada yang kemudian membuat konten-konten demi mengejar like, kemudian misalnya dia bikin konten mukbang sampai mengorbankan kesehatan sendiri misalnya. Itu sudah tidak masuk akal lagi. Sudah nggak masuk akal kayak gitu. Itu kan berarti ada yang salah di situ. Nah, justru
gereja, kemudian bagaimana kita menjadi umat gereja sebagai gambaran dunia, bagaimana kita menerangi dunia maya itu. Jadi meskipun kita berada di dalam kamar misalnya, kita tetap bisa berjumpa dengan realita itu dan memberi perubahan positif pada realita dunia maya itu. Artinya kita tetap menjadi subjek, bukan objek yang diperalat. Betul, dunia betul. Maya, ya. Karena kalau kita ngeri, sebenarnya dunia maya itu ngeri. Kenapa? Karena sadar nggak sadar kita itu dikendalikan algoritma sebenarnya. Ya coba aja lah teman-teman nanti di rumah cek gitu ya. Sering kali ngakses apa, entah di IG, entah di YouTube, pasti kan kemudian pencarian berikutnya di feed-nya akan muncul yang mirip-mirip kayak gitu. Mirip-mirip ya. Ya kalau yang selama ini nge-search yang positif kayak gitu. Ya kalau misalnya cuma sekedar senang-senang buang-buang waktu, kan akhirnya juga keterusan untuk buang-buang waktu juga kayak gitu. Bahkan mungkin aku sekarang juga mencoba juga ya, dan mengajak teman-teman juga, meskipun mungkin kita oke lah, kita sesekali nggak apa-apa itu untuk IG atau YouTube untuk mencari kesenangan, it's okay. Tapi kita coba lah untuk berpikir kritis. Kira-kira kenapa sih aku kok suka nonton channel ini misalnya? Nilai positif apa yang aku pelajari di channel ini? Kayak gitu. Atau mungkin bahkan ya aku secara pribadi suka main games gitu ya, kayak gitu, suka main game online kayak gitu. Ya udahlah, kira-kira aku bisa belajar apa dari game online ini aku mainin kayak gitu. Apakah ternyata aku bisa belajar setidaknya misalnya bahasa Inggris misalnya, atau mungkin belajar bersosial di sana misalnya, atau mungkin ya kebetulan aku pernah sesekali iseng gitu ya bikin ayo sharing bareng di sini kayak gitu lewat game online kayak gitu, sharing pengolahan luka batin kemudian lewat game online. Justru lewat game online kayak gitu. Jadi terkadang media sosial itu ketika kita menggunakannya dengan baik dan kita tahu betul apa tujuan yang ingin kita capai, sebenarnya baik. Sebenarnya baik. Kan misalnya kan ya itu yang terbaru itu kan Karo Akutis sekarang mau ditabiskan jadi Santo gitu. Karo Akutis itu kan berangkat dari dia punya passion terhadap mujizat Ekaristi, kemudian bikin website tentang isinya kumpulan mujizat Ekaristi. Ya mungkin kita itu kan karena konteksnya tahun 2000-an, pertengahan 2000 gitu ya. Jadi mungkin Facebook belum segitu kencang sih sekarang, IG juga belum ada kayak gitu. Nah, mungkin sekarang memang sudah jarang orang akses website, ya kita harus akui kayak gitu ya. Nah, mungkin sekarang bukan lagi zamannya website, tetapi kita membuat perubahannya lewat IG, lewat YouTube kayak gitu. Membuat konten-konten yang menginspirasi dan mengembalikan orang-orang, ini loh ajaran gereja yang benar dan ini loh indahnya. Kenapa? Semua orang pasti akan setuju bahwa ajaran gereja itu baik, ASG itu baik kayak gitu. Dimanapun kan itu universal. Dan ayo kita tunjukkan keindahan itu, sehingga kemudian semakin banyak orang tergerak untuk mempraktekkan ajaran yang indah ini kayak gitu. Oke. Ajaran sosial gereja, para paus memberikan pesan untuk kita, khusus untuk kita orang-orang Katolik, supaya mewartakan Injil dengan konteks dunia ya. Betul. Itu yang terjadi. Lalu sejauh mana menurut Kak Ricky kita dalam konteks kita ini sudah sejauh mana sih aplikasinya sebenarnya di dalam gereja sendiri, di teman-teman OMK atau teman-teman aktivis mahasiswa, itu menurut Kak Ricky gimana? Ya, itu aku ada beberapa hal yang sebenarnya aku cukup kagum, aku apresiasi, tapi juga banyak kegelisahan kayak gitu ya. Romo Widiawan Ramadi ini pernah ngomong ini ya tentang gereja Satu Kudus Katolik Apostolik, dan ini bagus banget bahwa umat itu sudah mengalami, cuma belum dinamai. Dalam arti yang sudah mempraktekkan, cuma nggak tahu bahwa ini loh sebenarnya ajarannya kayak gitu. Jadi sebenarnya kayak misalnya untuk teman-teman muda, untuk juga umat-umat secara umum kayak gitu yang sudah misalnya peduli dengan orang miskin, yang sudah sering bercharity atau melakukan amal kayak gitu, sering misalnya ke panti asuhan, membantu anak-anak panti di sana kayak gitu. Nah, itu sebenarnya meskipun belum disadari, itu sebenarnya sudah mempraktekkan ajaran gereja. Atau mungkin ya bagi para pemimpin perusahaan gitu ya, yang menggaji karyawan dengan layak kayak gitu. Tidak hanya soal gajinya aja, tapi juga misalnya perlindungan kesehatan mentalnya kayak gitu. Dan juga bagaimana pengembangan bakatnya kayak gitu. Jadi tidak hanya stuck sebagai pegawai terus, tapi juga diberikan pelatihan kayak gitu. Sebenarnya dengan cara-cara itu sudah mempraktekkan ASG, meskipun dia mungkin belum tahu bahwa selama ini ternyata aku sudah mempraktekkan ASG kayak gitu. Nah, itu sudah dalam hal untuk orang seperti itu sebenarnya sudah mempraktekkan, hanya belum tahu bahwa dia mempraktekkan. Nah, itu berarti hanya tinggal
ini loh kamu sudah mempraktekkan kayak gitu. Cuma namanya adalah ini aja gereja, dan kemudian kalau dia sudah mempraktekkan itu berarti cuma tinggal diperdalam aja. Tapi realita lainnya adalah masih banyak orang yang cuek sebenarnya, dalam artian bahkan secara sosial pun cuek. Nah, aku pun juga sebenarnya mengkritik ya ini benar kata Pak Simon gitu ya, salah satu dosenku di filsafat, bahwa misalnya bentuk bangunan atau mungkin bentuk perumahan itu mempengaruhi watak juga. Ingin mengatakan sebuah pemikiran tertentu dan membentuk pemikiran tertentu. Nah, ini yang sebenarnya aku jadi bahan kegelisahanku juga, misalnya bentuk bangunannya seperti apa. Di tengah perumahannya elit seperti itu, dan di situ ada fakultas kedokteran. Yang which is kalau kita berangkat ke sana berarti kita ya ditatapkan ya dengan perumahannya mewah seperti itu. Kita tidak sering berpapasan dengan misalnya ya warung-warung kecil yang pengemis-pengemis atau pengamen kayak gitu, yang ngamen di gang kecil, atau mungkin orang-orang miskin, atau mungkin orang yang kesusahan kayak gitulah, kayak gitu. Otomatis kan kita jarang berjumpa, dan akhirnya wawasan kita pun juga tidak sebegitu terbuka terhadap mereka kayak gitu, karena kita dengan lewat ke sana aja sudah jarang kayak gitu. Bangunan lihat keluar aja udah, kalau nggak rawa ya perumahan elit kayak gitu. Nah, akhirnya itu ya membentuk pola pikir yang kemudian juga tak acuh terhadap orang-orang kecil kayak gitu. Tapi perjumpaan ya, misalnya fakultas kedokteran misalnya, kan perjumpaan itu bisa terjadi di rumah sakit, orang yang menderita, orang yang sakit. Bisa memang, tapi alangkah lebih bagusnya kalau perjumpaan itu sudah dipupuk sejak awal, sejak pendidikan. Kenapa? Aku mengalami sendiri gitu ya, bahwa maksudnya lihat dari teman-temanku juga, bahwa pendidikan itu seharusnya tidak cuma soal teori, tapi juga pendidikan pribadi, karakter, watak, sifat, termasuk juga bagaimana kita mendidik ketergerakan kita. Maka seharusnya pendidikan itu juga tidak hanya soal kamu pinter di kelas, di atas kertas, tapi juga bagaimana kamu bisa merelatekan kecerdasanmu ini untuk membangun masyarakat. Gitu. Itu harus dibangun sejak di pendidikan. Karena kalau sudah kerja, udah pasti dah itu jarang kepikiran. Karena kalau sudah pikiran duit kerja kayak gitu. Di pendidikan itu adalah instrumen untuk membuat orang bisa peka terhadap lingkungan sosial. Betul. Jadi sebenarnya bagaimana kita membangun masyarakat sejak awal ya pendidikan itu. Ya tentu saja pendidikan tidak hanya sekolah tapi juga orang tua kayak gitu ya. Tapi kalau kita lihat masyarakat modern zaman sekarang kayak gitu ya, tentu saja ya orang tua juga penting, tetapi kalau kita lihat realitanya dari pagi sampai sore, anak-anak di sekolah kayak gitu, mahasiswa di kampus. Maka apapun yang terjadi di sekolah sebenarnya itu membentuk karakter si anak itu sebenarnya. Oke. Nah, tadi Mas Riki bilang, bagaimana sebenarnya cara untuk menerapkan atau sejauh mana ajaran sosial gereja itu sudah diterapkan? Pertama, Mas Riki mengatakan bahwa sebenarnya orang sudah melakukan beberapa ya, beberapa sudah melakukan. Tapi saya pikir juga paroki-paroki itu melakukan. Iya, betul. Melakukan. Betul. Tetapi mereka belum mengerti atau belum bisa mendefinisikan apa yang mereka lakukan ini, gitu ya. Oke. Lalu untuk orang-orang seperti ini, mereka hanya perlu untuk diperdalam. Nilai ajaran-ajaran sosial gereja, atau diperkenalkan supaya dia mengerti bahwa apa yang dia lakukan adalah bagian dari diperkenalkan, diperdalam sama ajaran. Cuma aku yang jadi kritikku adalah gini, seringkali ketika kita memberikan katekese atau apa, kita cuma terpaku pada buku kayak gitu. Padahal ketika kita ngomong soal buku atau kitab suci, itu berarti Yesus dalam kitab suci, belum Yesus di dalam hidupku. Nah, ini yang mestinya menjadi pendidikan dalam gereja atau katekese dalam gereja adalah bagaimana kita menemukan bahwa apa yang ada di dalam buku ini sebenarnya ada di dalam hidupku. Jadi Yesus dalam kitab suci aku temukan dalam hidupku juga kayak gitu. Nah, mestinya ada saat-saat refleksi untuk menemukan itu mestinya. Waduh, refleksi wangel. Gampang loh, refleksi itu gampang. Kamu udah ngalamin apa hari ini kayak gitu. Kamu sudah belajar apa aja. Nah, tadi itu misalnya kita ngomong soal ASG gitu ya. ASG sudah ngomong 4 prinsip misalnya. Nah, 4 prinsip ini sebenarnya kamu sudah lakuin atau kamu sudah alami itu kapan aja sih di hidupmu? Sesimpel itu sebenarnya refleksi.
wah ini ini baru lagi nih ngomong refleksi. Berarti ajaran sosial gereja itu ya sebenarnya bisa juga diinternalisasikan melalui tindakan refleksi atau kontemplasi itu ya. Betul. Makanya untuk share tekniknya aja dong supaya teman-teman juga semua tahu gimana sih caranya apa ya mengkontemplasikan atau merefleksikan ajaran sosial gereja itu. Maka biasanya langkah penerapan ASG itu biasanya dirumuskan dalam 3 langkah. Ya plus 1 lah kalau mau. See lihat, judge nilai, act dilakukan. Ya kalau mau tambah berarti reflect, direfleksikan. Oke. See berarti ya ayo kita lihat realitanya seperti apa kayak itu. Kita lihat tidak cuma ya lihat di permukaan, tapi ayo kita dalami. Dan makanya kalau kita misalnya lihat pasar gitu ya, soal kejadian di pasar atau mungkin penggusuran perumahan penggusuran lah. Ya, ayo kita lihat jangan cuma sekedar penggusurannya aja, tetapi ayo kita lihat dari sudut pandang misalnya orang yang digusur merasakan apa kayak gitu. Apa yang mungkin mereka sudah lakukan, apa yang seharusnya mereka lakukan tapi tidak mereka lakukan, misalnya kurus tanah segala macam lah misalnya gitu. Ayo kita lihat juga misalnya yang menggusur misalnya, apakah aku cuma menjalankan kewajiban kok atau mungkin dia merasa kasihan juga kayak gitu. Kita lihat juga realita di pemerintahnya misalnya, mungkin pemerintahnya sudah punya rencana jangka panjang atau ya udah cuma gusur aja tapi nggak memikirkan si rakyat kecilnya seperti apa kayak gitu. Ayo kita lihat realita ini secara lebih lengkap dari segala sudut pandangnya kayak gitu. Nah, kalau kita sudah lihat segala sudut pandang, kita akan lebih mudah untuk kemudian masuk ke tahap berikutnya, yaitu judge. Judge itu berarti ayo kita nilai, kita sudah tahu realitanya lengkap itu seperti ini, dimensi-dimensinya, kerumitannya seperti apa kayak gitu. Tapi kita juga tahu nilai-nilai acuan yang menjadi dasar kita ASG itu, yang 4 pilar itu, terus penerapannya dalam masing-masing bidang dan segala macam. Nah, judge itu sederhananya landasan teori lah ya. Iya, jadi kita menatapkan realita yang sudah kita lihat dengan teori-teori ini. Sesuai nggak kayak gitu? Sesuai nggak? Ada yang salahnya di mana? Ini kira-kira salahnya gitu. Nah, kalau kita sudah tahu nih salahnya di mana, nah kira-kira kan kita sudah akan lebih gampang untuk kemudian kira-kira apa yang bisa aku lakukan untuk menjawab masalah-masalah ini, kekeliruan ini. Kemudian ayo kita lakukan. Berarti kita di saat melakukan judge itu sudah mulai mengidentifikasi. Iya, apa masalah-masalahnya dan mulai menyusun program untuk menyelesaikannya. Untuk act itu tadi. Oke. Lalu setelah itu kita melakukan act. Ya, act. Nah, setelah act ini reflect. Kita refleksikan. Ya, evaluasi lah paling gampang. Kayaknya ini jarang dilakukan. Ya, evaluasi dalam artian udah tepat sasaran atau enggak? Atau mungkin bahkan sebenarnya karena kita orang Katolik kan tidak cuma soal material ya, berhasil atau enggak di atas kertas secara angka, tapi juga kira-kira aku menemukan perasaan tertentu seperti apa, ketergerakan apa yang muncul kayak gitu. Dan kira-kira di situ, kira-kira Tuhan Yesus meminta aku untuk melakukan apa sih kepada orang-orang miskin yang aku jumpai itu, orang kecil aku jumpai itu. Jadi lebih personal dong. Lebih personal karena memang gini, ya kita alami sendirilah dan kita lihat sendiri. Orang-orang yang keren di lapangan pasti orang-orang yang memang dia punya passion di situ. Iya kan? Pak Seli ya punya pengalaman lah, pasti bisa dan menemui sendiri kan. Orang yang keren di lapangan ya bukan orang yang mencari apa atau apa, tapi ada passion di situ. Nah, sebenarnya dengan kita merefleksikan, kita juga menggali kembali, mengecek kembali, aku kira-kira terpanggil atau enggak sih di bidang ini? Aku punya passion atau enggak? Atau kalau memang panggilanku bukan di bidang ini, kira-kira di bidang apa? Lewat apa? Yang paling gampang, ketergerakanku tadi, kegelisahanku ada di mana kira-kira? Kayak gitu. Jadi refleksi itu juga untuk memancing kegelisahan sekaligus menemukan kira-kira Allah itu memanggilku kemana sebenarnya. Iya, itu. Ya, ini menarik sekali ya. Jadi kalau kita refleksi apa yang sudah kita lakukan, kalau memang Tuhan menginginkan cerita di sini, ya udah berarti jelas kan kegelisahanku sudah di sini kayak gitu. Dan aku menemukan kepuasanku dengan melakukan hal ini kayak gitu. Betul. Berarti Tuhan memanggilku memang di sini. Kalau data-data aja, ya udah berarti mungkin bukan di situ. Ayo kita cari kayak gitu. Berarti kita sekarang sudah menemukan metode untuk menerapkan ajaran sosial gereja. Yang pertama itu kita harus melihat dulu masalah. Iya kan, secara
holistik dari berbagai sisi, tidak hanya dari satu sisi saja, berarti dari berbagai sisi. Lalu yang kedua, kita mulai mengidentifikasi persoalan. Disitulah kita memakai berbagai teori, kemudian data-data, lalu menemukan masalah-masalah, mulai mencari solusi, ya kan? Lalu membuat program-program itu C. Judge. Sorry. Enggak fokus saya. Jangan malu kayak ini karena kita malu loh. Oke, C, judge sudah. Lalu setelah menemukan persoalan, mengidentifikasi, membuat program, kita melaksanakan, melakukan eksekusi. Nah, tidak berhenti di eksekusi dong. Lanjut ke refleksi. Refleksi ini berarti refleksi kelompok, umum. Itu ada target yang dicapai, ada ukuran keberhasilan. Tetapi ada juga refleksi yang sifatnya pribadi, di mana kita menemukan kira-kira Allah memanggilku di mana. Wah, ini menarik ya. Mudah-mudahan teman-teman ini bisa mendapatkan manfaat dari apa yang menjadi bahan podcast kita pada malam hari ini. Baik, Kak Riki, di penghujung kita ini sudah sampai di penghujung ternyata. Saya tadi dilihat terus sama Aninya yang di belakang layar itu lihat. Wah, ini memang oke. Kak Riki punya pesan apa sih untuk teman-teman orang muda terutama dan aktivis gereja terkait ajaran sosial gereja? Yang paling gampang itu sih. Kalau teman-teman merasa gelisah, maka bersyukurlah. Jadi sebenarnya sudah ada jejak-jejak panggilan Allah itu ada di mana, kayak gitu. Jadi memang benar kata orang bahwa keluarlah dari zona nyaman. Kenapa? Kalau kita dari zona nyaman ya berarti kita nggak gelisah. Berarti akhirnya ya udah kita levelnya segini ya segini terus kayak gitu. Dan kita nggak berani untuk mencari keluar untuk naik level. Nah, dengan cara kita ayolah kita keluar. Bahkan mungkin kita boleh aja kok sebenarnya tetap di HP ini tetap pakai HP, nggak harus meninggalkan HP kayak gitu. Tapi ayolah kita coba cari kayak gitu ya. Di kata-kata pencarian yang mungkin menggelisahkan kita, masalah-masalah yang sensitif yang membuat telinga kita panas lah kayak gitu. Dan ayo kita coba cari kegelisahan kita apa. Karena justru dengan ketika kita merasa gelisah, sebenarnya kita diajak untuk berpikir, kita diajak untuk kemudian aku bisa menyumbangkan apa untuk ini kayak gitu. Karena kalau kita kalau kita misalnya ikut program kaderisasi kayak gitu, atau program pelatihan apa gitu, tapi kita sendiri tidak merasa gelisah atau apa, akhirnya hanya berhenti di kepala gitu sebagai paham-paham aja tapi nggak sampai ke hati. Nah, karena ini sama ini nggak connect, akhirnya ke tangan pun juga nggak ikhlas, nggak tulus kayak gitu. Dan akhirnya tidak berdampak, tidak menggerakkan orang lain juga. Beda kalau misalnya kita sudah punya pemahaman, sudah punya hati yang lebih penting dulu sebenarnya. Kalau kita gelisah sudah pasti biasanya kita akan tergerak untuk kita belajar lebih dalam lagi kayak gitu. Kayak misalnya aku sendiri, pengalaman pribadiku gitu ya, aku memang tergerak di bidang dialog, misalnya dialog antar agama dan juga soal membagi pelajaran untuk mengajar iman, mengajar secara umum, khususnya mengajar soal iman kayak gitu. Karena aku punya kegelisahan, karena aku dulu sebagai orang yang di tempat minoritas di Jombang kayak gitu kan, Katolik minoritas, jadi aku juga kesulitan untuk bertanya, aku mau tanya ke siapa kayak gitu. Maka di situ itu menumbuhkan kegelisahan di hatiku bahwa ya jangan sampai lah orang lain juga mengalami kesulitan yang sama kayak gitu dengan aku. Maka ya aku punya kegelisahan ini, maka dengan sendirinya aku tergerak untuk belajar head. Maka ketika ini sudah merasa oke, aku sudah bisa banyak, aku sudah tahu banyak, kemudian ini akan menjadi kayak ibaratnya ini pengetahuan yang sangat berharga ini, dan ini menjadi kegelisahanku. Maka dengan sendirinya lah aku akan membagikan hal itu, melakukan itu akan dengan sendirinya, tangan ini akan bergerak kayak gitu. Dan percayalah, orang yang tiga-tiganya kontak ini, itulah orang-orang yang kemudian di setiap apa yang lakukan itu bisa menggerakkan, itu bisa menyentuh hati orang begitu. Jadi ya cek aja heart kita connect apa enggaknya, yaitu dengan cara ya kira-kira apa yang kita lakukan sudah menyentuh hati orang atau enggak. Oke. Kak Riki, kira-kira teman-teman orang muda Katolik Surabaya sendiri bisa datang ke tempatnya Yuket, diskusi atau apa itu bisa enggak?
sangat bisa. Sangat bisa ya. Sangat bisa kayak gitu. Karena kami juga sadar gitu ya. Sekali lagi kayak aku omongin gitu ya, jangan sampai Tuhan Yesus cuma di buku tapi juga di hidupnya teman-teman kayak gitu ya. Tapi kan kami juga harus tahu hidupnya teman-teman tuh kayak gimana kayak gitu biar kami bisa menemukan jalannya kayak gitu. Maka kami sebenarnya sangat butuh gitu ya teman-teman untuk curhat ke kami, kira-kira ada masalah apa gitu agar kami kemudian bisa memberikan yaitu ajaran Tuhan Yesus yang lebih konkret, yang lebih mendarat, dan akhirnya teman-teman juga bisa tersentuh bahwa oh ini loh ajaran gereja yang sungguh indah dan relate. Karena relate maka dengan sedia aku lakukan kayak gitu. Oke. Ya, karena saya adalah salah satu pasiennya Yuket. Sudah pakai kaosnya saya. Kebetulan tempat kerja saya dekat dari tempatnya Mas Riki, Yuket. Jadi kalau saya jam istirahat saya sering datang untuk berdiskusi, sharing, dan banyak hal yang sebenarnya bisa dibantu oleh teman-teman di Yuket Center. Jadi teman-teman yang masih muda, yang aktivis, yang pengen belajar dan mendalami ajaran sosial gereja bisa datang di Yuket Center ya, Jalan Samratulangi nomor 8 ya. Surabaya. Kalau misalnya bingung-bingung cuma sekedar curhat aja lah kayak gitu, itu nggak masalah, receh-recehnya ya nggak masalah, karena itu kan juga kenyataan teman-teman kan, realita teman-teman, dan ya nanti kami lah yang mikirin gimana sih caranya mendaratkan. Ini jamin asik lah di Yuket ini, ada kopinya juga loh. Iya. Oke, baik, kita sudah sampai pada penghujung podcast kita malam ini. Ya, selesai. Selesai ya. Padahal ini masih banyak sebenarnya. Apa yang perlu kita simpulkan pada malam ini? Saya pikir tidak bisa banyak menyimpulkan ya. Saya serahkan kepada Kariki. Oke. Kira-kira menurut Kariki dari diskusi kita pada malam hari ini, apa sih kesimpulan paling penting? Ya, kalau tadi itu kan pesannya udah soal kegelisahan gitu ya. Mungkin yang kita bisa pegang dari hidup kita yaitu see, judge, act, reflect kayak gitu. Bahwa jangan cuma langsung ngejudge, menghakimi tanpa kita tahu dulu. Nah, biasanya kan langsung dijudge kan kayak gitu, nggak paham masalahnya apa. Jadi ayo kita pahami dulu lah kayak gitu. Kita pahami dulu masalah dari segala sudut pandang. Baru kemudian judge ini bukan berarti kita menghakimi, bukan. Tapi kira-kira apa yang salah sih? Dan kalau salah, kira-kira gimana kita bikin ini benar kayak gitu, membetulkan ini, memperbaiki kesalahan ini kayak gitu. Nah, terus kemudian kita bisa melakukan act yang benar-benar memperbaiki tadi. Kalau kita sudah tahu masalahnya, kita tahu apa yang benar dan dari situ apa yang salah, terus kita perbaiki dan kemudian ayo kita refleksikan, sudah benar nggak caraku kayak gitu. Oke. Demikian teman-teman podcast kita. Kesimpulan dari Kariki adalah kata penutup yang menurut saya sangat baik dan Anda bisa aplikasi di tempat Anda. Terima kasih sudah menonton channel Benang Merah TV. Sampai ketemu pada acara berikutnya. Bye. Yang kelima apa? 4. Yang keempat. Oh, ini kan yang keempat. Bonum